Di awal Wahabi berkuasa, penghancuran makam keluarga Nabi Muhammad dan para sahabatnya di makam Baqi sungguh menyakiti hati umat Islam. 95% situs-situs suci umat Islam banyak dihancurkan oleh Wahabi secara barbar. Alhasil, situs Islam yang sekarang ada di Arab Saudi, diperkirakan cuma tersisa 5% saja. Coba kita lihat foto ini. Foto ini adalah bentuk situs makam Baqi yang sangat megah seperti istana. Namun setelah dihancurkan, makam itu lalu berubah menjadi gundukan pasir yang sangat sederhana. Makam Baqi di kota Madinah dan makam Mala di kota Makkah, menjadi saksi bisu bagaimana koalisi Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud saat mereka menjadi penguasa Najd atau Saudi Arabia. Mereka dan para pengikutnya banyak menghancurkan warisan nenek moyang mereka sendiri. Lalu apa motif dan tujuan penguasa Arab Saudi menghancurkan situs-situs Islam? Sebelumnya, mari kita telusuri sejarah pemakaman tua di Arab Saudi. Makam Baqi adalah kompleks pemakaman istimewa karena Nabi sendirilah yang pertama kali membukanya pada tahun 622 Masehi, ketika Masjid Nabawi masih dalam proses pembangunan. Dahulu saat salah seorang sahabat Nabi yang bernama As'ad bin Zaroroh meninggal dunia, Nabi lantas menunjuk sebuah titik di lahan dekat Masjid Nabawi sebagai tempat pemakaman sahabatnya itu. Lahan inilah yang disebut pemakaman Baqi. Dahulu, lahan pemakaman Baqi itu dibeli dari sepasang anak yatim ketika Nabi baru tiba di Madinah. As'ad bin Zaroroh menjadi orang pertama yang dimakamkan di Al-Baqi. 2 tahun kemudian, saat Nabi tengah melaksanakan perang Badar, tiba-tiba anak perempuannya yang bernama Ruqayyah meninggal dunia dan dimakamkan di situ. Makam Baqi mengalami pembongkaran pada tahun 1806 Masehi, lalu dibangun kembali pada pertengahan abad ke-19, kemudian dibongkar untuk kedua kalinya pada tahun 1925 hingga 1926 Masehi. Pembongkaran pertama makam Baqi dilakukan Wangsa Saud dan pengikut ajaran Wahabi yang dikenal dengan keamiran Diriyah. Perusakan dan pembongkaran makam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Baqi terjadi 2 kali dalam sejarah kelam Wahabi. Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1221 Hijriah setelah runtuhnya pemerintahan pertama Saudi oleh dinasti Utsmaniyah. Setelah 1,5 tahun pengepungan, mereka berhasil menaklukkan kota Madinah dan kemudian menjarah peninggalan-peninggalan berharga di makam Nabi dan merusak pemakaman Baqi. Setelah kejadian itu, Muslim Syiah dan Sunni sepakat untuk merekonstruksi tempat-tempat yang dirusak oleh Wahabi. Kemudian, peristiwa kedua terjadi pada tanggal 8 Syawal tahun 1344 Hijriah oleh kelompok Wahabi Arab Saudi. Tindakan penghancuran situs penting umat Islam merupakan tindakan yang tidak terpuji. Salah satu tindakan paling tidak sopan yang mereka lakukan adalah penghancuran makam keluarga Nabi dan para sahabat di pemakaman Baqi. Dalam sejarah serangan ke Madinah, Wahabi merubuhkan dan meratakan semua tanah kuburan yang ada di Baqi, termasuk makam keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam mengenang peristiwa memilukan ini sebagai Yaumul Hatmi, yang artinya adalah hari penghancuran. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, Wahabi Saudi telah meluluh lantakan 95% situs Islam, baik makam, bangunan bersejarah, dan lain-lain. Namun anehnya, peninggalan-peninggalan Yahudi dan Nasrani di Arab Saudi malah tidak disentuh oleh Wahabi. Di antara tujuan Wahabi menghancurkan makam dan situs Islam adalah untuk membasmi kesyirikan. Mereka berpendapat bahwa mengagungkan dan mengkeramatkan makam merupakan perbuatan musyrik. Meninggikan dan mendirikan bangunan di atas makam merupakan suatu amalan bid'ah, sesat, dan neraka. Ziarah kubur dan mengirim doa kepada orang mati saja dianggap bid'ah dan pahalanya tidak sampai. Bertawasul kepada orang mati menurut mereka juga ajaran sesat dan syirik. Wahabi memang mempunyai visi misi memurnikan tauhid versi mereka, dan berusaha mengembalikan Islam murni sesuai Al-Quran dan hadis. Bahkan, mereka tidak segan-segan mengkafir-kafirkan umat Islam lain yang tidak sama dengan akidahnya. Berdasarkan bukti-bukti sejarah, Wahabi Saudi telah berkali-kali berusaha merusak makam Nabi dan keluarganya, yang menuai reaksi keras dari seluruh umat Muslim dunia. Dalam catatan sejarah, beberapa situs Islam yang dihancurkan kaum Wahabi diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Penghancuran rumah kelahiran Nabi, makam Bani Hashim di Mekah dan Janatul Baqi di Madinah. 2. Penghancuran tempat ibadah, diantaranya Masjid Hamzah, Masjid Abu Rashid, dan makam para imam dan sahabat. 3. Meratakan kuburan istri Nabi yaitu Sayyidah Khadijah, meratakan makam ibunda Rasul Siti Aminah,
meratakan makam paman Rasul Abu Thalib dan makam kakek Nabi Abdul Muthalib. 4. Meratakan makam Siti Hawa di Jeddah, makam ayahanda Rasul Abdullah di Madinah. 5. Menghancurkan rumah duka, Baitul Ahsan, Sayyidah Fatimah di Madinah, Masjid Salman Al-Farisi di Madinah, Masjid Rojat Asamsi di Madinah, rumah Nabi di Madinah setelah hijrah dari Mekah, rumah Imam Ja'far As-Shadiq di Madinah, komplek Mahala, Bani Hashim di Madinah, dan rumah Imam Ali bin Abi Thalib. 6. Meratakan makam Sayyidina Hamzah dan para syuhada Uhud di Gunung Uhud. Alhasil, bangunan dan situs makam keluarga Nabi dan para sahabat di Arab Saudi sekarang terlihat sangat sederhana dan rata. Bahkan, banyak makam-makam para sahabat Nabi yang sudah tidak bisa terlihat dan dilacak keberadaannya. Wallahu a'lamu bishawab. Ziarah kubur, asalnya ini bab nasikh wal mansukh. Awalnya Nabi melarang ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena orang jahiliyah suka mengultuskan kuburan. Karena mengultuskan kuburan merusak akidah umat. Nah, sekarang orang banyak mengultuskan kuburan. Makanya antum terkesan melarang ziarah kubur. Itu masalahnya. Hati-hati Wahabi itu melarang ziarah kubur. Sampai mencak-mencak di kuburan Sayyidah Fatimah hilang. Gara-gara bukan kuburannya hilang, tapi kultusnya hilang. Dulu di masa Turki Utsmani, kuburannya berumah. Tahu rumah? Pakai kubah. Jadi menjadi tempat destinasi wisata religius. Maka rumah itu diruntuhkan oleh Wahabi. Karena pesan Nabi kepada Sayyidina Ali. Tak kau temukan kuburan yang dibangun kecuali engkau robohkan. Tak kau temukan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ini pesan siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kerajaan Arab Saudi, karena undang-undang dasarnya ada Al-Quran dan Sunnah. Tertulis itu, Pak. Maka ketika dalam Sunnah disebutkan, setiap kuburan yang dibangun mesti dirobohkan, mereka tak cari-cari lagi alasan lain. Ini kan kuburan tanah pribadi. Ini kuburan kan wali. Ini kuburan ini dan itu. Enggak. Rajanya sendiri kuburannya tak ada dibangun. Beda dengan Raja Iran, Khomeini, itu kuburannya dibangun dengan dana 6 miliar dolar. Karena diharapkan pendapatannya pendapatannya per tahun 2 miliar dolar. Dalam 3 tahun pulang modal. Jadi karena diziarahi orang tak kurang dari 10 juta orang per tahun. Masing-masing bawa 10 dolar. 10 dolar kali 10 juta. Pokoknya pendapatannya kabarnya 2 miliar dolar per tahun. Nah, apakah di Arab Saudi orang ziarah kubur Nabawi, Masjid Nabawi, ada dolar-dolarnya? Artinya, kalau seandainya prinsipnya kerajaan itu cari devisa, ya pasti banyaklah orang nak bayar. Mana orang lebih nak bayar pada kuburan Nabi atau kuburan Khomeini? Kuburan Nabi tentu lebih mahal. Cuman mereka tahu itu adalah pendapatan haram karena merusak akidah. Maka mereka tak mau jual itu. Makanya seluruh kuburan yang dulu di masa Turki Utsmani, kan Turki Utsmani itu asalnya memang banyak sufinya. Termasuk mufti terakhirnya Muhammad Zaid Al-Kautsari, itu orang yang paling gulu dalam tasawuf. Ya, berpemahaman wahdatul wujud dan lain-lain banyak. Kemudian anti sekali dengan Wahabi. Nah, dia menyebutnya Wahabi, tapi anti dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga dalam kitab-kitabnya, ya bagi yang sekagum dengan beliau bagus, karena memang menembah selalu. Nah, yang mereka sebut Wahabi, tapi dustanya tidak sedikit. Ya, siapa yang mau silakan baca At-Tankil lil Muallimi. Kuburan awalnya dilarang ziarah karena orang suka mengultuskan kuburan di masa jahiliyah. Dan ketika akidah belum kokoh, Nabi larang.
Nah, sekarang setelah akidahnya kokoh, baru mereka dibolehkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشاهدون هذا المشهد. هذا اليوم بعد صلاة الجمعة 18 محرم 1440 في مقبرة العود بوسط الرياض. هذه المقبرة تحتضن قبور جميع ملوك المملكة العربية السعودية وأعظم رجالاتها. وهذا الذي يمشي هو صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وابنه الأمير عبد العزيز. هنا يزوران قبر الإمام الموحد مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، وقبر أبرز رجالاته الأمير عبد العزيز بن مساعد. هنا قبر الملك عبد العزيز، وهذا قبر الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، وهذا قبر الملك فيصل. رحمهم الله جميعا وجزاهم عن الإسلام وعنا خير الجزاء. تخيلوا هذه قبور الأسرة المالكة بما فيها قبر صانع الأمجاد ومؤسس هذه البلاد. لا نقول إلا الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة التوحيد، والحمد لله أن مكن لهذه البلاد بلاد الحرمين ملوكا ورجالا يحكمون بالكتاب والسنة، لا أضرحة ولا قباب ولا أي مشهد من مشاهد تعظيم الأموات. والله لن نجد هذا في دول العالم كلها في الكرة الأرضية إلا في هذه الدولة المباركة. اللهم أدم علينا نعمة الإسلام، اللهم احفظ لنا ولاة أمرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.